Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Assalamualaikum saudaraku sekalian, hari Jumat telah tiba, hari penuh keberkahan dan lipatan pahala. Mari kita jemput berkah hari ini dengan bersedekah. Sedikit rezeki kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 7 Agustus tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tim Jumat Berkah masih istiqomah mempersiapkan makan gratis, infak seikhlasnya bersama Jumat. Kami menyampaikan terima kasih kepada para dermawan, khususnya pada hari Jumat ini,
Ibu Dr. Sri Yuliani, Ibu Indriani, Bapak Profesor Hamzah, Bapak Dr. Wildan, saat ini belum datang, dan kawan-kawan lain yang istiqomah menyisihkan sebagian rezekinya tiap hari Jumat Akhir. Terakhir, kami mohon bantuan Pak Yunus untuk memberikan doa bagi teman-teman kita yang sedang mengalami musibah atau ujian. Mohon diberikan doa Pak Yunus bagi Bapak Ibu yang sakit. Pak Yunus juga diberikan doa agar cepat sembuh, dan bagi yang belum mencapai karir yang lebih tinggi, mohon Pak Yunus juga memberikan doa. Itu saja yang perlu kami sampaikan dari tim Jumat Berkah. Kemudian dilanjutkan KFG untuk memberikan sepatah dua kata, dan dilanjutkan penutup doa oleh Bapak Ustadz Muhammad Yunus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kegiatan Jumat Berkah makan gratis bayar seikhlasnya masih berlangsung dan masih berjalan, di mana saya Ketua RT 20 mewakili warga RT 20 dan masyarakat sekitar RT 20 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim Jumat Berkah, kepada para donatur, khususnya para donatur untuk Jumat minggu pertama di bulan Agustus ini, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Profesor Dewana. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para donatur semua diberikan kelancaran rezeki, kelancaran pekerjaan, dan kelancaran dimudahkan segala urusannya, dan berkah di dunia dan di akhirat. Mungkin itu dari saya selaku Ketua RT 20. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebelum kita mulai acara ini, kita sejenak menundukkan hati dan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu Maha Sempurna yang mengijabah doa kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Yang mempunyai hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, yang sakit insyaallah disembuhkan, yang punya masalah dilonggarkan, diselesaikan, dan diberikan solusi. Begitupun kepada kita semua selalu sehat, bermanfaat. Monggo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada buka doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Video pembelajaran. Hidup ini berputar bagaikan roda yang tak pernah berhenti bergerak ke sana kemari.
Kadang kita berada di atas, merasakan kebahagiaan dan kemudahan yang terasa begitu indah. Support system terbaik dalam pertemanan itu yang kayak gimana sih? Yang nutupin aib kita, yang ngingetin kita ketika kita salah, apalagi yang membicarakan kebaikan kita di depan orang lain. Gak pernah iri dengan keberhasilan kita, mengerti keadaan kita sebelum kita menceritakannya. Makanya kalau ada temen nih yang ngingetin kita sama Allah, udah pasti dia orangnya tulus. Karena gini, nanti di akhirat, orang yang berteman di dunia bakalan saling menuntut, kecuali apa? Kecuali mereka yang berteman di atas iman. Orang yang sulit diampuni dosanya itu adalah orang yang suka membuka aibnya sendiri kepada halayak ramai. Seakan dia tidak percaya kepada Allah. Sosial media itu bukan solusi untuk berkeluh kesah. Allah sudah sediakan tempatnya, dan bahkan Allah sudah sediakan solusinya. Kala ashkubats, luapkan keluh kesahmu kepada sang pemilik kehidupan. Wa'ala minallah wa la ta'lamun. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Lebih ke logika sih. Gini, kan banyak tuh ya yang bilang katanya Allah maha baik, tapi kenapa Allah membuat bencana di mana-mana? Mungkin itu aja. Oke, pertama kita sepakat ya bahwa dunia ini milik Allah. Contohnya, kamu punya HP, saya rebut nih HP kamu, terus saya banting. Kira-kira kamu marah nggak? Kamu pasti marah. Kenapa? Karena itu punya kamu. Nah, sekarang saya punya HP nih, dan HP itu saya banting, saya injek-injek. Kira-kira kamu marah nggak? Nggak mungkin kamu marah, ini kan HP saya, bener kan? Nah, sekarang ngapain kita marah? Menghujat dikasih bencana. Sedangkan kita percaya dunia ini milik Allah. Jadi mau Allah kasih bencana, bahkan kalau Allah hancurkan dunia ini sekalipun, itu terserah Allah, suka-suka Allah. Lah semua ini kan milik Allah. Terus kita mau marah gimana? Bahkan diri kita sendiri aja itu milik Allah. Manusia paling sombong itu adalah manusia yang gak mau berdoa. Allah ngasih kita masalah biar kita tahu bahwa martabat kita cuma seorang hamba. Padahal Allah pasti kabulkan doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Manusia itu kalau udah dikasih kedudukan suka lupa kalau dia cuma hamba. Melebihi kuasa Tuhan, maka Allah kasih persoalan. Tujuannya biar dia kembali lagi membumi, menyadarkannya bahwa sejatinya dia cuma seorang hamba yang suatu saat pasti berpulang. Ada tuh kan orang follow cuman mau mantau kita aja, sebenarnya dia benci sama kita. Lah itu tandanya kamu menang. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh,
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Jadi masalah itu bisa ringan, bisa berat. Hidup kita itu bisa indah, bisa suram. Sebagian besar peran dari pikiran. Pikiran kita itu kerjanya tidak selalu memahami, tapi juga memaknai. Kalau sekedar memahami, teman-teman lihat barang ini, ya kesimpulannya ini alat telekomunikasi, kan begitu saja. Tapi kan teman-teman nggak berhenti di situ, selalu memaknai. Memaknai itu kita menempelkan pemahaman versi kita. Setahu saya begini, Pak Prabowo melihat dolarnya naik terus, maka dipanggillah KSSK ya, termasuk LPS di situ juga, OJK ya, Gubernur BI, Menteri Keuangan gitu kan ya. Nah, yang keluar dari panggilan itu adalah bahwa Purbaya mengatakan saya akan membantu BI. Ya kan, untuk istilahnya gini ya, mencegah ke longsornya rupiah. Sekarang apa instrumennya? Saya sebagai ekonom nanya, Anda bilang Anda mau membantu BI, dengan cara apa instrumennya? Yang saya tahu Anda akan menekan BI untuk tetap memberi surat berharga negara karena fiskal kita kedodoran. BI ini juga under pressure, Prof. Topo. Saya yakin banget Periwarjo ini mangkel banget sama Purbaya karena di cornering terus. Ya beliau juga pikir ya gue harus menyelamatkan posisi gue juga ya, karena mau nggak mau, tapi di belakang layar saya yakin mangkel banget sama Purbaya. Dia ngacak-ngacak BI. Apa kira-kira yang Prof. Heri sarankan ya, atau berikan masukan kalau masih didengar oleh pemerintah, apa Prof. Heri? Gini, oke. Pertama, Prof. Topo ya simple. Ya, program MBG ini adalah the root of all evil. Karena jumlahnya yang sangat fantastis dan orang mentertawakan dengan sangat-sangat ngakak guling-guling yang dikatakan ini investasi. Mana ada sih makan di sini keluar di belakang namanya investasi, itu kan orang bilang you must be insane, ya kan ya, itu satu ya kan. Jadi dihentikan. Hentikan dengan segera ya, untuk menyelamatkan fiskal kita ya, dengan adanya bumper yang lebih kuat dari ratusan triliun yang kita selamatkan untuk dibakar ya kan, setidak-tidaknya kemungkinan besar tekanan terhadap rupiah berkurang sebab pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan SBN yang dibeli oleh BI ya kan. Ini kan lucu, berarti kan money printing ya, cuman untuk membela program bancakan. Semua orang tahu loh Prof, ini program bancakan ya. Era ini menciptakan dua problem besar. Problem pertama adalah institutional problem, yang kedua adalah structural problem. Nah, terkait dengan institutional problem, Prof, itu birokrasi. Bos, Amerika aja cuma 26 menteri loh, apa 16 menteri. Menteri kita sama wakilnya sampai 108. Dan semua tidak ada yang jelas orangnya. Ditanya kenapa nekat keluar hotel saat badai,
Jawaban pelatih Senegal ini langsung membuat seorang jurnalis terdiam. Saat berada di Amerika untuk Piala Dunia 2026, timnas Senegal sedang menginap di New Jersey yang dilanda cuaca buruk dan angin kencang. Pihak keamanan sudah mengingatkan agar para pemain tetap berada di dalam hotel. Tapi pemain Senegal tetap keluar demi menunaikan sholat Jumat. Keputusan itu membuat seorang jurnalis heran dan mempertanyakannya. Namun jawaban pelatih Senegal, Pape Thiaw, langsung mencuri perhatian. Katanya, "Kamu takut pada angin, sedangkan kami takut kepada Tuhan yang menciptakan angin. Bahkan, jika kami masuk final Piala Dunia, kami tetap akan sholat Jumat meski harus kehilangan trofi." Setiap hari Tuhan kasih saya rezeki, Tuhan kasih saya oksigen, Tuhan kasih saya tenaga buat gerakan tangan saya, Tuhan kasih pandangan saya, mata saya, Tuhan kasih kuping saya bisa mendengar. Jadi saya wajib memberikan makan kepada orang yang saya bisa. Makanya menikah itu, kalau kata guru saya, adalah mencintai orang yang sama pada waktu yang lama. Bosan, tapi ternyata yang mempertahankan rumah tangga itu sekali lagi bukan mawaddah rasa cinta, tetapi adalah rahmah dan amanah. Jadi kalau mau wudhu, niatnya saat membasuh muka. Kita ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata yang sunnahnya nggak kita ambil ya Bu, kita cuma yang 6 nih rukun wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh muka. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Baru kita baca doa-doa pada anggota-anggota wajah. Saya memohon perlindungan karena kami para saksi yang berdiri di sini, kami sedang mempertaruhkan pekerjaan kami. Jangan sampai kemudian pasca sidang ini kami harus kehilangan sumber penghidupan kami. Baik, Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, saya Cenuk Widya Srisna Sayekti adalah dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga. Saya memulai karir saya pada tahun 2010 sebagai dosen di Universitas Lancang Kuning. Pada saat itu gaji yang saya terima adalah 1.200.000 per bulan. Saya tetap menjalankan pekerjaan itu dengan serius karena saya percaya bahwa profesi dosen adalah profesi yang penting baik untuk mahasiswa maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perjalanan karir saya melanjutkan studi meraih gelar doktor dari Macquarie University di tahun 2016. Di tahun 2020 saya memperoleh sertifikat Serdos. Bagi saya kedua hal itu adalah bagian dari komitmen profesional sebagai dosen. Pada tahun 2022 saya pindah menjadi dosen di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Artinya setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, menempuh pendidikan doktor dan mendapatkan Serdos, sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya sebagai dosen tetap masih berada pada tingkat yang sangat terbatas. Pekerjaan saya sebagai dosen tidak hanya mengajar di kelas, dalam keseharian saya menjalankan seluruh unsur tridharma sekaligus berbagai tugas kelembagaan kampus. Yang Mulia, beban kerja tersebut tidak sejalan dengan penghasilan yang saya terima sebagai dosen. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini yang terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Kenapa sih orang zaman sekarang kalau diingatkan tentang kebenaran selalu sakit hati? Kalau diingatkan oleh manusia aja nggak bisa, apa harus Allah Ta'ala yang mengingatkan? Dan jangan sampai kita diingatkan waktu kita udah di dalam tanah. Ingat kata Allah, kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jangan mengotori depan rumah ini. Tolong. Hei Pak Tua, cepat pergi dari sini. Kamu mau maling kan? Kamu mau rampok rumah saya kan Pak Tua? Astagfirullah, apa salah saya nak? Kamu tega sekali. Ada apa mah? Siapa dia? Ini Pak, ada gembel duduk di halaman rumah kita. Hai gembel, suruh siapa duduk di depan rumah saya? Kamu mau merampok rumah saya kan? Astagfirullah ya Allah. Semoga orang-orang sombong ini mendapat balasannya. Cepat pergi Pak Tua, cepat.
Sudah tua bukannya di rumah malah keluyuran. Pak, rumah kita hancur, Pak. Kita nggak punya rumah. Pelajaran yang kita ambil adalah jangan pernah sombong ketika sedang dipercaya Tuhan. Terima kasih yang sudah menonton dan membagikan. Semoga menjadi orang yang selalu rendah hati. Pelatih ini rela kehilangan Piala Dunia demi salat Jumat. Di tengah ajang Piala Dunia 2026, nama Pope Siau, pelatih Senegal, mendadak menjadi sorotan bukan karena taktik atau strategi, melainkan karena satu jawaban yang membuat ruang konferensi pers terdiam. Semuanya bermula ketika cuaca buruk dan angin kencang melanda wilayah tempat tim Senegal menginap di New Jersey, Amerika Serikat. Petugas keamanan meminta semua tim tetap berada di hotel demi keselamatan. Namun saat waktu sholat Jumat tiba, Pope Siau tetap membawa para pemain muslimnya pergi ke masjid. Seorang jurnalis kemudian bertanya, "Mengapa Anda tetap keluar hanya untuk salat?" Jawaban Siau langsung membuat ruangan hening. "Kalian takut pada angin, sementara kami takut kepada Allah yang menciptakan angin." Lalu ia menambahkan sesuatu yang lebih mengejutkan. "Bahkan jika final Piala Dunia dimainkan pada hari Jumat, kami tetap akan keluar untuk sholat Jumat, meskipun harus kehilangan gelar juara." Bagi Pope Siau, sepak bola adalah pertandingan, tetapi ibadah adalah tujuan hidup. Nah, bolehkah Ibu pinjam uang 5 juta buat Bapak berobat penyakitnya kambuh lagi, Nak? Baik Bu, aku bilang ke suamiku dulu ya. Mas, Ibu datang mau pinjam uang 5 juta buat Bapak berobat, katanya sakitnya kambuh lagi, Mas. Hah? Bapak mau pinjam uang ke kita? Kamu yang benar saja. Bapakmu sudah tua, sakit-sakitan, mau bayar pakai apa? Mas. Ya sudah, mana ibumu? Biar aku yang bicara. Ibu ada di depan rumah, Mas. Dengar ya, Bu. Jangan meminjam uang kepada kami. Ibu anggap kami ini siapa ibu kira kami orang lain. Sampai berani mengeluarkan kata pinjam kepada kami. Kami ini anak ibu. Harta yang kami punya juga milik ibu. Ambillah 10 juta ini, Bu. Gunakan buat berobat Bapak, sisanya untuk kebutuhan kalian. Walaupun kalian itu mertuaku, tapi kalian adalah orang tuaku juga. Hidup ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Semua yang kita kejar, jabatan, harta, dunia, tidak akan ikut saat kita dikuburkan. Maka sebelum semuanya berakhir, kembalilah kepada yang benar-benar abadi. Rahmanir-Rahim, orang tua itu tidak ada batasnya dan tidak dibatasi dengan kematian. Jadi kalaupun sudah wafat, bisa kita bersedekah diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat itu. Bentuknya banyak. Misal, kalau waktunya kurban atas nama orang tua, boleh. Sekalipun telah meninggal dunia. Atau kalau bukan suasana kurban, bahkan misalnya yang sekarang kita bisa mau sedekah mushaf ke tempat penghafal Quran. Kita niatkan untuk orang tua, boleh. Terus setiap yang dibacakan mengalir pahalanya. Nah, yang merasakan pahala itu yang sudah wafat. Yang masih hidup tidak bisa melihat. Tapi itu nanti menjadi transfer kebaikan pahala yang menerangi di alam kuburnya. Nanti akan ditampakkan kadang-kadang dalam beberapa hal. Kadang ada yang bermimpi melihat kebaikan. Nanti akan melihat ketika wafat sama-sama kembali. Itu ada di Quran nanti surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Ustaz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada, satu hadis. Sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis, sin ba alif to ta marbutoh. Sin ba alif to ta marbutoh. Subatoh. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh, tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tapi kalau berdiri ada tersisa sikit. Tersisa menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah, memercik ke atas, naik kaki ke kaki celana, kena ke lutut, solat kena najis. Makanya dulu kalau kita pergi ke kampung, makcik mau solat makcik, tunggu kejap ya, dia kasih kain sarung. Bahkan saya tengok banyak jamaah
masuk jok mobil motor ada kain sarung. Supaya apa? Sholat nanti ganti celana kain sarung karena takut terpercik. Nah, bagus, menghilangkan was-wasa, jongkok.